Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pendengar Ruang Cerita? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah, tetap jaga kesehatan dan juga sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya saya sudah bertemu lagi melalui via udara dengan seorang aktor, kemudian seorang presenter, kemudian juga seorang stand up comedian yang saya banyak terinspirasi beliau, apalagi 1 tahun sebelum satu tahun sebelumnya beliau pernah membantu kita kita saling berkolaborasi di TV. Pada saat itu beliau bersama Mo Sidik dan teman-teman membuat acara stand up comedy untuk penggalangan dana dan kita membantu itu, dan beliau mengawali karirnya di stand up comedy show bersama Radika Jamil. Beliau adalah seorang yang banyak sekali, mungkin teman-teman pernah nonton filmnya beliau, salah satunya adalah mungkin kayak Marbut Merah Jambu, Bajai Bajuri The Movie, and then Gangster, Warisan Olga, Warkop DKI Reborn yang pertama, terus kemudian banyak lah intinya. Dan mungkin kalau kalian kenal, beliau adalah seorang stand up comedian. Siapa lagi kalau bukan, nama asli ini adalah Dhani Jaya Wardana atau yang lebih akrab disapa dengan Abang Mac Dhani. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Makasih, A. Sehat, Dhani? Sehat? Sehat, Fajar. Alhamdulillah. Sehat. Iya, kita terakhir ketemu di 1,5 tahun sebelum ini. Luar biasa. Ya. Di kafe pizza ya. Ya, di kafe pizza di Senayan itu. Yang kalian dulu pernah di sana ya. Iya. Pernah mengabdi, negara memanggil kita. Negara mengambil kalian untuk mengabdi. Menyiarkan beberapa acara ya. Iya, akhirnya sudah harus selesai. Ya, selesai ya. Selesai apa diselesaikan? Selesai ya? Diselesaikan secara hormat. Emang udah jalan hidup itu. Iya, memang Allah mungkin ngasih jalannya seperti itu. Betul, dibalik halus sekali Allah itu. Kalau kalian mungkin terus di sana, mungkin kalian akan terjebak dengan keterlenaan duniawi. Iya, betul. Jadi hari ini kita akan kultum berapa menit, 1,5 menit aja lah. Tapi teman-teman, sebelum nanti kita mengulas lebih dalam tentang perjalanan karir seorang Mac Dhani, kita kan ini sudah hampir di 7 bulan menuju di pandemi COVID-19 gitu. Pastilah semua banyak perubahan baik dari kehidupan ataupun mungkin event di pertama kali ataupun apapun itu. Tapi apa sih hikmah yang bisa Dhani ambil dari semua perjalanan mungkin hingga sekarang Dhani bersama keluarga yang bisa teman-teman mungkin dibagikan inspirasinya buat teman-teman pendengar Ruang Cerita. Oke, mau ceritanya dari mana dulu nih? Dari pandemi aja ya? Boleh, A. Saya juga sangat-sangat maksudnya tuh ini musibah yang diberikan sama Allah buat kita semua. Benar-benar besar banget gitu ya. Hebat lah, menurut saya ini hebat banget karena dampaknya sampai ke semua lini gitu ya. Saya kemarin baru baca berita gara-gara pandemi ini banyak orang cerai. Ya, banyak istri-istri minta cerai ya. Ini istri-istri yang memang hanya mencintai keuangan saja ini. Sampai segitunya gitu. Terus yang paling menyedihkan ya adalah banyak sekali yang ditinggalkan cerainya secara gaib istilahnya, memang ditarik suaminya sama Allah, terus atau istrinya sama Allah gitu, sehingga harus berpisah gara-gara pandemi juga gitu. Nah kalau saya alhamdulillah pandemi ini sebenarnya membawa berkah buat saya. Oke. Saya membawa berkah buat saya. Yang pertama, saya lebih dekat dengan keluarga gitu ya, Jat. Ya. Saya bisa melihat perkembangan anak gitu ya. Yang anak saya dari kecil sampai sekarang saya lihat perkembangannya tetap perempuan, alhamdulillah. Dua-duanya tetap
memanggil saya bapak gitu ya. Nggak om gitu ya. Nggak om. Ya alhamdulillah gitu ya, terus bisa berkomunikasi dengan mereka tiap hari gitu. Karena kebanyakan kan jobnya itu memang ya kalau nggak lewat Zoom gitu ya, ya mungkin memang job-job tertentu gitu. Jadi keluar rumahnya nggak sering gitu. Jadi kalau hikmahnya selain dekat sama keluarga ya kita lebih dekat lagi sama Allah lah ya. Udah pasti itu mah harus ya. Betul. Karena kalau misalnya kita terus memikirkan dunia, akhirat kita lupakan. Lebih baik kita pikirkan akhirat biar dunia ditundukkan sama kita. Betul. Dan kalau mikirin dunia nggak pernah ada habisnya ya. Wah, nggak ada habisnya. Sekarang mikirin uang mah nggak akan pernah ada habisnya. Jadi saya sekarang lagi mulai mengkonsepkan bagaimana caranya biar uang yang memikirkan kita gitu. Bukan kita yang memikirkan uang. Setuju. Iya, bukan kita yang memikirkan. Tapi sementara saya memikirkan uang dulu itu. Belum ke arah sananya malah. Tapi berusaha untuk mengkoneksikan itu kan ya. Berusaha untuk mengkoneksikan itu. Namanya jadi banyak lah hikmahnya banyak. Namanya juga manusia kan selalu berusaha ya. Ya berusaha aja terus aja kita mah. Hasil saya pernah diajarin jangan pernah menentukan hasil, jangan pernah memikirkan hasil, itu mah sudah kuasa Allah. Biar Allah yang memikirkan, kita mah proses aja. Karena prosesnya tidak akan membohongi kita, betul ya? Setuju. Nah, sama tadi seperti saya bilang mungkin proses itu kan menentukan nantinya hasil itu ya mulai dari proses itu kan. Tapi sebetulnya memang dari awal perjalanan karir Rara emang cita-citanya tuh ingin menjadi seorang komedian atau jadi seorang dosen ternyata atau jadi seorang pilot gitu. Saya pengen jadi dosen PR saya tuh sebenarnya. Dulu sebenarnya nggak dari kecil kan standar ya, kalau kita dari waktu SD ditanya cita-citanya pengen jadi apa, standar lah ya. Standarnya itu kalau nggak tentara, pilot, dokter, dan guru. Oh, guru. Saya dulu gak kepikiran jadi presiden karena presiden bagi saya dulu hanya Pak Harto ya, udah presiden saya sampai mati nih Pak Harto karena lama banget beliau kan. Jadi kayaknya udahlah presidennya udah dia aja lah, saya nggak mau jadi presiden gitu. Nah, berjalan dengan perjalanan hidup saya gitu dari mulai SD, SMP, SMA tuh saya dikenal pendiam justru. Jadi nggak ada orang kepikiran saya untuk terjun di dunia yang banyak ngomong gitu ya. Yang di depan layar nggak kepikiran orang-orang gitu ya? Nggak pernah kepikiran. Di rumah saya diem. Ngobrol sama orang tua juga seadanya gitu. Orang tua paling ketika orang tua nanya udah ngerjain PR belum udah gitu. Nggak pernah komunikasi gitu, nggak pernah terlibat obrolan kayak kakak gitu kayak saudara-saudara yang lain kalau lagi ngumpul ngobrol. Kalau saya cuma merhatiin gitu. Makanya kadang orang tua tuh suka heran gitu. Ini jangan-jangan anak kita ini android gitu. Banyak dia merhatiin gitu. Ini dilahirkan sih nggak sih dia gitu, atau kita buat gitu dengan mesin seadanya nih. Sesuai instruksi gitu. Sesuai instruksi doang gitu, cuman nanya sebatas pertanyaan yang memang sudah ada di dalam database-nya. Nah pas kuliah, jadi pas kuliah itu baru kayak terbuka gitu Jar, terbuka bahwasannya kok gua ngerasa kok gua pendiam ya gitu ya, kok gue nggak kayak kakak gue gitu ya. Gue ngerasa seperti itu gitu, terus kakak gue banyak teman dan segala macam. Akhirnya di kuliah ini terbuka dengan sendirinya gitu Jar. Jadi gue itu pertamanya ditawarin jadi ini sebenarnya. Jadi apa dulu tuh yang kalau ospek tuh tatib. Oh iya, yang kakak-kakak yang gelak-gelaknya tuh. Karena mungkin muka Sumatera dan Timur kali kelihatannya ya. Jadi dianggapnya gue bisa gitu tatib gitu. Yakin lu mau jadi tatib gitu. Nah pas jadi tatib itu setiap ada yang marahin gitu, gue tuh kayak nggak jiwa gue tuh kayak nggak nerima gitu, ada orang yang dimarah-marahin gitu. Mereka kan bayar terus dimarah-marahin, nggak nerima gitu karena gue pernah di posisi itu gitu ya. Kan lu tatib gitu, jadi dalam hati itu lu tatib, lu harusnya marah. Nggak bisa bro, kata gue tuh nggak bisa.
Gua nggak terima gitu lihat orang tertindas gitu dijajah. Kita itu udah kelamaan dijajah, dijajah lagi pada saat kuliah gitu ya. Akhirnya setiap ada yang udah marahin gitu ya, udah intervensi kayak gitulah, nekan. Saya malah menghibur gitu, malah menghibur mereka gitu. Malah bikin mereka jadi ketawa, terus makanya dimarahin ya sama tatip seniornya tuh. Lu gimana sih, kita udah capek-capek berusaha untuk bikin mereka tertekan, di antara kita ada yang bikin mereka tertawa, kan aneh katanya. Udah lu pindah aja posisinya jadi tim ceria. Dipindahkan ke tim ceria. Ya, nah makanya di tim ceria itu saya mulai memang khusus untuk tim acara gitu ya, MC gitu. Jadi setiap udah ada tekanan-tekanan dari tatipnya dan segala macam, barulah masuk saya yang sebenarnya gitu. Jadi nah di situ saya merasa ada kenikmatan tersendiri gitu, ada yang kayak orgasme gitu ya, maksudnya yang selama ini terpendam keluar gitu, cerat gitu, mantap, kayaknya enak banget gitu. Nah di situ pun akhirnya keluarlah dengan sendirinya gitu ya, jiwa entertain gitu ya, entertain. Dari mulai pergaulan pun saya lebih luas gitu. Di kampus aja saya sampai bisa memecah blok-blok gitu, maksudnya kalau di kampus kan dulu ada blok kelas pagi, saya kelas karyawan dulu, kelas karyawan, kelas pagi, terus ada orang-orang timur aja yang gabungnya, terus ada memang khusus anggota ini gitu. Nah saya bisa masuk ke semuanya gitu. Dulu enggak, saya nggak bisa. Jadi penghubung semuanya tuh ya. Ya, dan akhirnya mencobalah untuk masuk ke dunia radio dulu. Oke, dari radio dulu tuh ya? Dari radio. Jadi saya ininya dari radio. Di radio MGT Bandung. Oke. Di Bandung. Saya lamanya radio di Bandung. Kurang lebih berapa tahun ya saya di radio. Ada 3 tahun? Main lama lah saya. Lebih dari 3 tahun, 4 tahun. Di MGT aja saya 3 tahun, 4 tahunan gitu. 4 tahun deh kalau nggak salah. Sana 5 tahun gitu. Ya korting dikit lah, 4 tahun lah. Nggak bisa. Saya tuh lagi butuh banget. Jadi 5. Oke lah Gan, bungkus lah Gan. COD-an ya, COD-an aja ya, nggak usah lewat rekening ya. Jadi gitu, terus radio itu juga saya tuh sulit masuk radionya karena tidak gampang di dunia broadcast itu, karena saya banyak sekali kekurangannya ya. Saya tidak bisa ngomong F. Dulu itu jadi penyiar radio itu harus ngomong F. F-nya itu harus F gitu. Nah, saya masih selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf katanya, maaf katanya diulang. Jadi saya harus berlatih dengan ngomong itu mah fitnah. F. Itu mah fitnah gitu. Iya. Orang Bandung mah tak bisa ngomong F. Itu mah fitnah. Orang sering ngolnya di pengkolan nih. Kan orang mah nonton band kayak Peter Pan. Ambil minum Fanta gitu. Fanta. Pokoknya gitu lah ya, nggak bisa. Jadi lama gitu untuk proses menjadi penyiarnya, dan akhirnya jadi penyiar. Nah, singkat cerita tuh ada yang nawarin untuk ikut gabung sebelum ke stand up nih ya. Ikut gabung di grup lawak. Oke. Di grup lawak. Di Bandung juga? Di Bandung, ikut grup lawak di Bandung untuk ikutan kompetisi besar se-Indonesia. Di ini namanya itu API, Akademi Pelawak Indonesia, TPI dulu. TPI, iya. Kalau dulu mah ada Melki Bajai gitu kan? Nah, Melki Bajai itu angkatannya Sule. Melki Bajai itu angkatannya Sule. Nah, saya itu angkatannya Rina Nose. Oke. Nah, Rina itu juara 1, saya juara ke-5 lah, bukan juara 5, dimaksudkan eliminasi ke-5, saya udah keluar gitu. Nah, saya ikutan. Bahkan ketemu dengan pelawak-pelawak senior dulu, udah cepet main sama Eko Patrio gitu, sama Patrio, sama Cagur, sama Wendy gitu. Sempat main di situ. Tapi nggak lama kita bertahan di situ karena saya kayaknya belum siap gitu ya bertarung di dunia seperti ini di Jakarta. Akhirnya saya balik lagi ke Bandung. Buat siaran lagi di Bandung. Dan juga cuma MC di IO Jar. Nah, sampai satu waktu ada namanya Wanda Urban. Dia salah satu orang yang
ya maksudnya punya andil saya, akhirnya saya bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Dia ngajakin saya untuk, Dan, ini ada audisi stand up comedy, niruan yuk, cina. Terus kumaha stand up teh, saya tuh kan belum ngerti gitu stand up itu apa gitu ya. Stand up teh kumaha ya, orang nangtung terus ngabodor atau kumaha? Nya nangtung ngabodor weh. Oh yaudah konsepnya gitu ya, nangtung ngabodor. Gitu. Ya pokoknya ngabodor. Nah, akhirnya saya ikutan, sama dikenalin sama Panji gitu. Dan ya udah sok, cobain aja, cobain lah. Naiklah ketemu, jurinya langsung Indro Warkop kan, anjir, Indro Warkop, kan, hirup kene, lain mah yang lain udah nggak ada, dia masih hidup, luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri kan, betul. Dan wah Edan nervous dan banget. Dan itu grogi banget pas itu, Pastilah, jadi ibaratnya lu ceramah nih, pemuka agama, tapi di depan Tuhan gitu. Ini gue harus ngelawak di depan pelawak gitu. Iya benar. Ya, gila nih. Waduh, gimana ya? Udahlah, akhirnya saya bercerita lah. Ketika saya cerita waktu itu masih ingat ceritanya gini. Jadi saya ini punya motor Vespa, saya tuh. Dan saya tuh paling benci sama orang yang punya motor gede gitu. Karena mereka sombong, katanya tuh. Mereka tuh sombong. Saya pernah naik Vespa di jalan, santai, naik Vespa mah santai biasanya. Karena sambil ngeliatin ada yang mogok apa enggak kan. Orang-orang Vespa main mogok, langsung didorong. Iya, solid. Ya pokoknya ada motor berhenti di jalan, di step aja sama dia mah, di step. Nggak tahu itu mogok atau dia cuma nongkrong, pokoknya step lah. Atau diteriakin, Pak, ini mah cuma nongkrong. Oh, kirain mogok. Gitu. Nah, saya naik motor, saya cerita ini ke Mindro. Naik motor, tiba-tiba ada yang naik motor Harley gitu. Saya melintas di samping saya, gitu bilang, pernah naik motor Harley itu? Anjir, sombong pisan. Tentang saya pakai Vespa ya. Anjir. Entah, maksud saya tinggalin aja dia, malas dia. Jadi ngegerung-gerung motor di situ gitu. Saya tinggalin lagi. Nyusul lagi motornya teh. Ditanya teh pernah naik motor Harley itu? Anjir, ini orang nih. Kalau saya diem, ini berantem nggak enak. Saya nggak biasa berantem. Akhirnya saya ngebut. Si motor Harley-nya nyusul. Saya rem motornya biar dia bablas. Kita bablas, nabrak. Dar! Dalam hati saya, lebok siata. Modar, sombong. Hasil dari sombong. Saya samperin lah ya, saya mau marahin tadinya, mau ngata-ngatain gitu. Dan saya kata-katain, makanya jangan sombong, kata saya mentang-mentang boga Harley, saya punya Vespa, jangan sombong. Dia cuma bilang gini yang punya Harley-nya, pernah naik Harley nggak? Saya mah nanya, remnya di mana? Katanya, nanya remnya dong. Orang macam pernah, orangnya karek naik Harley, katanya. Cerita itu Indro ketawa, semua ketawa, tapi ada satu kata yang membuat saya jadi down gitu. Indro tuh ketawa. Yang kamu ceritakan itu tuh joknya saya, katanya. Wah, itu tuh joknya dia. Jadi cerita saya memang jokodian itu joknya Indro Warkop gitu. Saya sudah tahu ceritanya gimana, hasilnya gimana, saya sudah tahu. Karena stand up comedian bukan begitu, katanya, bukan jokodian, katanya. Oh gitu ya, kata saya tuh, ya udahlah. Saya baru tahu Mas Indro, ini juga saya nyoba-nyoba. Nah akhirnya, tapi dikasih golden ticket. Berarti waktu itu Indro siapa lagi? Ada Radit belum ya waktu itu? Enggak, belum waktu itu. Baru Indro Radit belum diciptakan. Radit itu masih berupa zigot. Berarti sama Panji juga ya? Panji ada waktu itu Panji ada. Dan ngasih golden ticket. Tapi saya nggak masuk audisi. Saya nggak masuk Kompas waktu itu. Akhirnya udah aja saya cari tahu lagi tentang stand up comedian. Ada open mic di Bandung gitu ya. Ikutin. Ya saya ikutin. Nah di audisi kedua pun saya tidak ikutan. Tidak ikut audisi angkatannya Randika Jamil tuh, angkatannya Boris Bokir itu angkatan kedua. Itu angkatannya kedua, saya nggak ikut. Ya Boris Bokir ya. Terus siapa lagi ya? Isman. Mana karena yang pertama kan mau sidik, angkatan pertama tuh mau sidik. Nah, angkatan kedua saya nggak ikutan lagi karena
kebetulan alhamdulillah ada job roadshow lah. Saya nge-MC roadshow masih dulu masih zamannya Poli Pro Liga gitu. Saya nge-MC Poli Pro Liga. Nah, saya sedih sebenarnya, saya waktu itu nggak ikutan audisi itu karena itu penting banget kan buat ilmu gitu ya. Betul. Anjir, kumanya pilihannya, pilih audisi atau uang puluhan juta gitu ya. Ya puluhan juta lah pasti saya pikir. Buat apa audisi gitu? Belum tentu saya menghasilkan gitu. Udahlah, saya mikir MC aja udah MC. Nah, alhamdulillahnya akhirnya tuh ada aja jalan gitu ya. Ada jalannya itu kenapa saya nggak ikutan audisi. Tapi saya dipanggil sama Kompas TV lewat Ernest Prakasa untuk ngisi di programnya dia sama Rian waktu itu. Oh, yang malam minggu bukan? Bukan. Jadi ada program anak-anak stand up lah. Oh iya Kompas TV yang sama Rian. Jadi Rian bawa acaranya. Nah, disitulah mulai acaranya selesai, saya dipanggil lagi sama Raditya Dika. Nah, Comic Action Raditya Dika. Saya jadi Rambo waktu itu, Ramar Bokis gitu. Ramar Bokis. Alhamdulillah juga dari mulai situ tuh mulai banyak panggilan-panggilan sampai sekarang gitu. Alhamdulillah lah. Wow. Nah, ya gitulah perjalanan saya ke film-film gitu. Sampai sekarang maksudnya perjalanan. Sampai sekarang. Tapi yang unik nih, sebetulnya kan nama tadi kan di awal kita mentionin namanya Dhani Jaya Wardana. Kenapa kok dipanggilnya McDhani? Apa karena MC dari seorang Mas Dhani jadi MC? Jadi udahlah MC Dhani aja gitu. Jadi begitu. Ya, sebenarnya kan MC itu singkatan ya. Iya. Muhammad Cinta Dhani sebenarnya tadi pengennya. Enggak, bercanda. Saya belum layak untuk dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadi dulu memang benar kata Fajar tuh, saya ditulis waktu itu Metro, masih ingat waktu di Metro pertama kali ada open mic. Jadi stand up. Nah, stand up pure itu di Metro tuh. Jadi namanya open mic Metro dulu. Oh iya, open mic Metro. Nah, nih. Ini saya harus ganti nama nih. Jadi McDhani gitu ya. Dari Dhani itu harus ganti nama panggung nih, harus cari nih saya. Udahlah biar jualan nih, saya kan jualan MC ya. Nah, tulis MC Dhani gitu. MC Dhani. Udah aja. Pas saya mau naik panggung, di-present lah. Oke, ini dia komika dari Bandung, penyiar radio. Langsung saja kita sambut McDhani. Itu saya mau marah di panggung tuh, saya mau marah. Ini orang sembarangan. Pas mau marah saya pikir-pikir, saya dengar lagi McDhani. Kayaknya lebih keren. Nah, itu kepikiran kayaknya emang otak Sunda itu kepikiran bule gitu ya, MC gitu. MC ini McDhani. MC ya gitu. Ini Mac. Tadinya kan mau marah. Apaan? McDhani. McDhani saya ulang lagi. Halus langsung kan naik panggung dengan ceria gitu. Halo semuanya. Keren aja keren ulang. Dari situlah makanya akhirnya dibawa McDhani. McDhani terus. Jadi McDhani. Karena ada ilmu dari tempat siaran kalau misalnya nama panggung itu harus 2, maksimal 2. Biar orang lebih ingat, tidak 1 juga tapi 2. McDhani itu udah cukup kan. Gitu. Oke. Akhirnya ya gitu, nama gue jadi McDhani sampai sekarang. Apanya McDonald? Hah? Apanya McDonald? Oh, saya dulu copetnya McDonald. Itu pertanyaan dari ribuan orang. Ya. Standar banget loh jangan nanyanya siapanya McDonald. Oh iya, standar ya. Copet saya mah. Oh iya. Aduh, oke. Aduh, ya Allah. Tapi ya, di balik itu semua mungkin pasti kan banyak teman-teman di daerah ataupun teman-teman yang baru mau meniti karirnya. Memang gue memutuskan untuk sebagai seorang di dunia entertain, khususnya di dunia komedian gitu. Ada nggak sih tips sederhana ataupun saran dari seorang McDhani buat teman-teman yang saya harus seperti apa ya, maksudnya untuk menjadikan ini loh Fajar ataupun misalnya ini loh si A tapi dengan ciri khas ini gitu. Dari seorang McDhani sendiri ada nggak sih saran atau tips? Enggak, ya. Kalau saya sih tipsnya kalau misalnya memang
kan kita tuh tidak pernah tahu kita akan jadi apa gitu ya. Ya. Jadi kita harus menjalani semuanya dulu nih. Misalnya ada yang dia tuh pengen ke dunia broadcast kita gitu, seperti kita gitu ya. Masuk YouTube lah, masuk apa. Ya harus dicoba gitu sampai akhirnya menemukan memang orang di sini gitu, memang gua di sini gitu. Entah kalian nanti nyoba dulu jadi siapa, entah kalian misalnya karakternya jadi siapa dulu, coba aja dulu. Karena dengan begitu itu akan memunculkan karakter kita yang sebenarnya gitu. Jadi benar-benar harus dicoba. Coba misalnya jadi YouTuber, gitu. Jangan memikirkan ini bagus apa enggak. Upload we heula. Jadi we heula. Karena banyak juga yang nggak penting di YouTube akhirnya laku gitu kan. Bener. Coba lah. Kalau memang jadi YouTuber. Terus kalau memang pengen jadi artis, jangan jadi artis yang instan. Jadi artis instan tuh mungkin artis karena hanya rumor, gosip dan segala macam. Tapi jalurnya ada audisinya, ada castingnya gitu. Dan tidak kan sekelas Panji aja dulu casting itu ratusan kali sehingga dia bisa jadi masuk dapat program program itu yang Kena Deh gitu ya. Kena Deh. Teman-teman yang lain juga banyak teman-teman saya yang saya kenal di dunia ya artis-artis gitu yang casting. Justru pada saat dia nggak casting dia bisa dapat gitu. Nah itu karena dia nyoba aja terus. Dan konsisten ya Ayah. Terus ya biar konsisten, biar tahu bahwasannya gua di situ nih, memang gua di situ. Atau memang kalau saran dari saya dari sisi agamanya, Allah tuh pengen tahu nih sejauh mana lu pengen dapetin itu gitu. Betul, pengen dapetin itu dengan cara lu berdoa dan usaha gitu. Doa, kalau doa tanpa usaha eta kosong. Kalau misalnya usaha tanpa doa eta sombong. Lamun teu usaha jeung teu doa, lu gosong lama-lama gitu, enggak ada usaha. Bener. Gosong lama-lama. Bener. Ya, kalau jadi intinya jadilah diri sendiri. Pada akhirnya harus jadi diri sendiri. Setuju ya. Jadilah diri sendiri dan juga usaha, karena Allah juga Gusti Allah pasti akan melihat usahanya kita ya. Yang penting usaha terus mencoba. Kok entah nanti jadinya seperti apa dan ya udah ditentukan sama Allah SWT juga nantinya begitu. Iya, benar. Maksudnya orang-orang tuh kalau saya sedikit ngomong agama tuh kadang-kadang suka menghindar. tapi dia udah bukan bohong gitu. Kekuasaan Allah masih tidak bohong. Surga neraka juga bukan dongeng gitu ya. Betul. Saya juga dapat belajar tuh dari pelajaran kemarin saya pesantren gitu. Di pesantren banyak belajar nih ya. Boleh dong kasih sedikit juga memberikan insight juga kepada teman-teman nih. Pada saat kemarin kan juga di pesantren kan gitu, belajar di pesantren gitu kan. Nah, gara-gara saya cerita ya, ini saya jujur aja gitu. Saya kemarin istilahnya saya terlena dengan dunia gitu ya, dengan dunia. Ketika saya terlena dengan dunia, saya terlalu asik dengan dunia hitam saya gitu ya. Saya kemarin kena narkoba lah ya, gara-gara narkoba akhirnya saya pesantren. Nah, itu banyak sekali hikmah yang saya dapat dari pesantren ini lah, gitu ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Yang pertama adalah saya terlalu sombong gitu di dunia ini. Saya terlalu sombong. Saya menganggap kalau misalnya saya mendapatkan sesuatu di dunia ini itu karena saya bukan karena Allah, tapi karena saya gitu. Saya menganggap itu. Jadi saya menganggap ibadah, sholat gitu, mentage kumah urang gitu, kumah urang bager ka jelema gitu nya, urang sodako gitu nges kudu salat gitu naon gitu. Jadi merasa sombong itu. Di dalam itu saya kayak dikasih jawaban gitu. Dari kesombongan itu saya dikasih jawaban. Kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Makanya Allah itu ngasih ke semua umatnya, siapapun umatnya. Siapapun manusia itu ya, mau manusia itu matanya sipit, mau manusia itu matanya belok, mau putih, hitam, mau dia jahat, mau dia baik, dikasih sama Allah dikasih. Tapi Allah tidak semua manusia Allah sayang. Nah, makanya kemarin tuh saya dikasih. Ada istilahnya istidraj. Jadi Allah tuh ngulur gitu ya.
ngulur terus ngulur. Nah, untuk manusia yang tidak disayang sama Allah, itu ditengkas, dimautkan, masuk neraka selamanya gitu ya. Gitu ya. Amit-amit gitu. Nah, kemarin saya ngerasa saya ini termasuk hamba Allah anu disayang ku Allah. Nah, kenalan. Karena ketika saya terlena dengan dunia kemarin, dengan maksiatnya lah dan segala macam, saya ditekel, tapi dengan secara halus. Saya dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke pesantren yang benar-benar di dalamnya itu, ya masukkan penjara, tapi di dalamnya benar-benar pesantren, karena sudah dirubah menjadi kurikulum pesantren, jadi saya dapat ibadah semuanya di situ. Gitu. Dari mulai ternyata selama ini sholat saya salah, gitu. Dari hal yang simpel yang saya tidak ketahui di luar, itu saya ketahui di dalam, gitu ya. Sholat saya itu salah tuh dari mulai Allahu Akbar sampai baca Al-Fatihahnya, gitu. Karena jadi Allah waktu itu saya bilang Allahnya itu pakai O gitu, Allah gitu. Karena di Arab tidak ada huruf O gitu, jadi harus Allah pakai A gitu ya. Ini pelajaran dikit ya, Allah gitu, pakai A. Karena takbir itu termasuk rukun. Jadi rukun yang wajib dalam sholat. Kalau misalnya dari mulai takbirnya aja salah gitu, udah sholatnya nggak akan diterima gitu. Itu saya yang bener-bener astagfirullahaladzim, selama ini orang sholat diterima maksudnya. Kan ada ustadznya juga di situ. Ya, suzon aja sama Allah, mudah-mudahan diterima karena kamu belum tahu. Nah, karena sekarang kamu sudah tahu, sebenarnya lebih parah kalau udah tahu tidak dijalani, itu lebih dosa. Tapi kalau misalnya tidak tahu, insya Allah lah husnuzon saja sama Allah. Wah, itu saya sangat-sangat beruntung sekali gitu ya, saya masuk ke situ. Saya bisa tahu agama lebih dalam lagi. Baca Al-Fatihah saya dibenarin lagi karena termasuk rukun juga gitu. Wah, akhirnya saya tidak lagi menyalahkan siapa-siapa. Saya masuk ke sini gara-gara ini cepu lah, bisa dibilang gitu ya. Ada yang ngelaporin saya lah gitu ya. Terus gara-gara teman saya lah, gara-gara si Reno lah gitu ya. Akhirnya saya tidak menyalahkan itu. Akhirnya ya udah introspeksi diri aja, saya ambil hikmahnya dari situ, saya bisa belajar agama lebih baik lagi gitu. Dan paling wanti-wanti dari teman-teman yang ada di pesantren juga gitu ya, sama ustadz-ustadznya untuk tetap istiqomah, karena godaan terbesarnya mah di luar gitu. Karena di luar itu tuh serangannya tuh dari mana-mana, bukan dari diri sendiri, tapi dari keluarga lah, dari anak istri lah, dari semuanya begitu. Jadi pelajaran yang saya bisa ambil mah, sehebat-hebatnya orang, anu lebih hebat gitu ya. Sepintar-pintarnya kita ada yang lebih pintar gitu. Jadi pintarlah kita sepintar-pintarnya, tapi harus ingat gitu, maksudnya bekerjalah kita segiat-giatnya, tapi jadikan pekerjaan itu sebagai bekal kita untuk di akhirat gitu. Maksudnya pinter, saya ininya ya pelajarannya, pintarnya kita pun jadikan kepintaran kita ini untuk bekal kita di akhirat. Karena orang mah ada balik nanya kadinya, pulangnya mah ke akhirat, bro. Betul. Setuju. Ya gitu. Ya gitulah pelajarannya. Saya lebih mencintai keluarga karena waktu itu saya kayaknya ada sesuatu yang kosong gitu. Saya seperti lebih mencintai narkoba daripada keluarga gitu. Seperti lebih mencintai bongnya sabu gitu daripada bentuk badannya istri gitu. Jadi ngali bongnya sabu tuh lebih seksi gitu karena mau pakai lingerie. Saya dulu sempat paling menyesal tuh dulu, saya sampai bilang gitu sama istri saya, pernah ketahuan saya nyabu. Marah dia tuh. Saya sampai ke istri saya gitu, sebelum saya kenal kamu, saya lebih kenal sabu dulu ya. Jadi cinta saya tuh lebih cinta dia dulu daripada cinta kamu. Tolol gitu orang kalau udah kena narkoba tuh tolol. Semuanya benar-benar. Waktu itu kan berarti lebaran di sana juga ya waktu itu ya. Lebaran tahun ini. Wah, lebaran di sana, tahun baru di sana, ya. Baru di sana. Ya, itu sedih. Sedih. Walaupun sebenarnya gini ya. Di penjara itu bukan akhir dari segalanya gitu ya.
Saya sebutnya penjara aja. Nih untuk yang jadi di penjara itu bukan akhir segalanya gitu. Harus punya konsep itu. Kalau enggak lu mati di situ gitu. Enggak akan bisa bertahan hidup gitu. Satu, kita harus bersyukur gitu. Saya bersyukur di sana tuh masuk penjara pesantren satu. Terus banyak kegiatannya gitu ya. Banyak orang gitu ya, terus makan kita dijagain gitu ya, saya mikirnya, nih makan kita dijagain, makan dikasih, disodorin gitu ya. Oh, ya berarti udah yang satu harus saya lakukan adalah saya bersyukur. Terus ibadah lah, istilahnya ibadah, cari sesuatu kegiatan seperti menghibur anak-anak pesantren dan segala macam gitu ya. Jadi ketika saya lebaran, orang-orang tuh sudah mewanti-wanti saya gini. Wah pasti nangis lebaran, pasti nangis katanya. Sejago-jagonya di luar loh, kalau udah di dalam, terus lebaran di dalam, terik, cena, rek, di luar mah tato naga, di jero mah jadi kecebong, tato cena, terik, mewek, cena, aduh. Saya tuh kayak udah persiapan untuk itu ya, tapi ketika memang lebaran, saya alhamdulillah bukan saya tidak menyesal ya, saya tidak terlalu sedih gitu, ya. Mikir sedihnya itu sedih ketika saya lagi sholat banyak sedihnya itu karena selama ini saya lebaran gitu, kadang sholat id, kadang gitu. Jadi tetapi di sana saya bisa sholat id, terus bisa takbiran dari isya sampai subuh gitu ya. Saya menangisnya tuh karena itu bukan menangis karena tidak ketemu keluarga gitu. Bullshit banget itu kayak lu tuh selama ini kemana lo gitu, terus lu mau nangis karena nggak ketemu keluarga gitu ya. Jadi saya menangisnya karena ya Allah, ini bersyukur banget gitu saya di sini bisa takbiran gitu. Terus tepales bener takbirana gitu. Ketiga nu di luar kan kadang nu di luar takbirana sangeunana gitu. Emang enak gitu maksudnya bagus takbiran gitu, tapi kadang suara ka mana gitu males. Ya suara mulang kali anu terjelas gitu ya bagus gitu, tapi kadang-kadang suka mengganggu. Nah, kalau di sana mah anak-anaknya walaupun brengos semua ya, narapidana semua, tapi mereka tuh ya belajar bagaimana cara enak hidup. Jadi ya, alhamdulillahnya tuh pas kemarin lebaran, saya bisa sholat id, takbiran gitulah. Makanya kalau yang belum pernah takbiran, belum pernah sholat id, top pesantren halal, penjara halal, kasusnya letik we. Sedih. Dari semua itu ketika kan aku juga lihat di postingan yang pertama kali pada saat 12 Agustus pada saat pertama kali keluar, terus kan AA juga langsung memeluk anak AA, terus istri AA gitu kan. Terus apa yang pertama kali AA sampaikan ke keluarga yang mungkin unek-unek yang pertama kali AA sampaikan ke keluarga yang itu itu yang udah pengen terpendam mungkin, atau ada apa hal yang pengen ke keluarga pada saat pertama kali ketemu, ada nggak? Jadi saya tidak menyampaikan kata-kata yang aku berjanji, pokoknya gitu itu basi banget gitu ya. Jadi saya memang speechless aja ketemu mereka tuh, cuman pengen meluk istri, meluk anak gitu, apalagi anak yang pertama yang memang besarnya sama saya gitu. Aduh, dia jadi mereka itu sengaja anak saya tuh nggak tahu kalau mau jemput bapaknya kerja gitu kan, bilangnya kerja ya. Kerja. Walaupun nanti harus menjelaskan karena YouTube kan tidak akan pernah mati. Pasti saya akan menjelaskan kenapa di pesantren. Saya pasti akan bilang kasusnya bukan narkoba, tapi lebih ke kudeta pemerintah ya, biar keren aja. Lewat narkoba. Maksudnya si Sina, anak saya ini, Sina Uleman Nadine nggak tahu bakal ketemu saya. Dan dia tuh udah kangen pisan Jar. Jadi dia tuh sampai bilang sama suami saya, sama suami saya. Maksudnya saya punya suami. Ketahuan nih. Ketahuan deh. Itu disensor ya? Nggak usah. Saya ketemu kata istri tuh, ini katanya udah tiap hari udah nanya. Sampai akhirnya dia tuh bosan untuk menanyakan gitu. Macir, curang tong sampai manehna teh hoream ningali bapakna gitu ya. Maksudnya jangan sampai dia malas ngelihat bapaknya gitu ya. Saya sampai berdoa benar-benar pengen cepet bebas gitu ya. Dan alhamdulillahnya dari 1 tahun 4 bulan putusan saya,
saya ngejalanin cuma 11 bulan gitu, dari 16 bulan ya. Dari 16 bulan saya cuma ngejalanin 11 bulan karena dapat program COVID yang harus dipulangkan. Walaupun saya sebenarnya rada ragu ini program ini tuh menyelamatkan para napi atau justru membuat napi bergabung bersama orang-orang untuk mati secara perlahan. Karena di penjara mah kita lockdown, sudah lockdown sebelum lockdown. Iya, benar. Jadi dikeluarkan. Udah pakai masker sebelum ada masker. Iya, pakai masker sebelum ada masker. Saya udah pakai masker duluan, sudah tahu bakal ada COVID. Visioner. Bukan visioner tapi prisioner. Ya akhirnya ke anak itu jangan bilang kalau dia mau jemput biar surprise gitu. Selama ini dia bilang saya kok ngumpul sama keluarga, kata istri saya tuh, saya nggak punya bapak ya. Ada bapaknya kerja, ya tapi kerja nggak pulang-pulang katanya. Syuting di penjara tapi angges Sina. Akhirnya kita ketemu, udah biarin dia jangan tahu ngejemput biar surprise. Pas saya ketemu, yang saya datangin itu bukan istri juga, saya langsung pengen meluk anak gitu. Anak, iya. Karena saya mikir kalau misalnya saya terus-terusan kemarin begitu gitu ya, pakai narkoba, kalau nggak ditegur sama Allah nih, apa jadinya anak gua gitu, jadi gila. Ya. Terus jangan sampai kita amit-amit, saya harus sudah siap gitu kalau misalnya anak saya nanti terlibat narkoba gimana gitu. Ya. Saya mikirnya wah saya udah nangis, terus di kepala tuh udah mau pecah gitu ya. Akhirnya nyari tuh anak gitu, pas ketemu anak, si anak tuh kayak nggak kenal gitu, anjir orang sedih ya ngali. Anak tuh kayak nggak kenal, anjir. Ini papa ini papa, gimana kan tuh masih ningali gitu. Om, iya mama. Om Dani lain ini. Sahat lah ya mas. Ya ternyata memang surprise, jadi dia kaget gitu. Dia tuh kayak sampai dia tuh mau nangis, terus akhirnya gua gendong gitu, gua yang nangis akhirnya. Dan dia mulai ngerasain bahwa ini mah real, maksudnya ini nyata, ini ada nih, bokap gua ada nih, meluk lah di situ. Dan itu malam pertama ketika kita tidur bareng lagi gitu ya. Maksudnya tidur bareng gua sama istri, bukan gua tidur bareng sama anak ya. Tidur bareng-bareng kita bisik satu kata yang insya Allah membuatkan gua nanti istiqomah selamanya gitu. Amin. Si anak gua tuh ngomong gini, jangan pernah tinggalin aku lagi ya. Aduh, aduh. Dalam ya. Itu dari anak ya. Kalau istri yang ngomong jangan tinggalkan aku lagi ya. Aku mangkewe, Tapi ini dari anak ya. Jangan tinggalkan aku lagi ya. Jangan tinggalkan aku lagi. Aduh, itulah yang mudah-mudahan itu pelajaran bagi saya dan saya bisa istiqomah. Ya. Amin. Dan ini juga pelajaran buat teman-teman yang lain juga ya, siapapun yang lagi dengar Ruang Cerita hari ini. Ya, gini ya, saya kasih tahu. Kalau yang masih pakai, saya yakin masih ada beberapa yang masih entah apa itu yang kalian pakai. Dan jangan jadi pembenaran. Mending orang atau daripada mana mah orang mah minum. Mana emang ganja kayak di penjara gitunya. Mana emang sabu. Mending minum sarua, bro. Lamun ganja misalnya jeung sabu ya, pahit-pahitana. Di penjara bisa insaf. Kalau lu minum terus alkohol, liver benang, maut dalam keadaan lu peminum. Aduh, itu lebih parah. Di penjara di penjara asli mah. Iya. Meren bisa naik kong kali kongnya gitunya, bisa akhirnya keluar dengan cepat ya. Mere-mere lah gitu. Yang keluar cepat. Aya meren rokok-rokok nah halusnya gitu. Orang masuk kuburan. Iya. Lu ditanya siapa Tuhanmu nggak bisa jawab, lu mau 86 kagak bisa gitu. Jadi intinya mau ganja pun misalnya ada yang bagus buat kesehatan, memang itu ya ada datanya dan segala macam bagus buat kesehatan. Tapi cocok nggak buat lu gitu. Lu make ganja tuh jangan pasti jangan buat happy doang gitu, maksudnya buat akhirnya yang ngerugiin diri sendiri, ngerugiinnya lu jauh dari keluarga, lu ngebahayain keluarga karena ganja masih tidak boleh di Indonesia gitu ya. Karena akan nantinya tuh kalau nggak mati lu akan berurusan dengan hukum gitu, lu akan berurusan dengan hukum. Bentar ya, itu anak gua nih. Iya. Nih, sini. Nih anak-anak saya nih. Halo. Nih, satu Aruna, satu Sina. Halo Sina, halo Aruna. Halo.
Dadah dulu dong. Dadah dulu. Dadah. Sehat-sehat ya. Ya kan. Nu hiji sipit, nu hiji beloknya. Teh anak saha teh teh. Ya udah di luar dulu ya, nanti papa keluar ya. Maaf ya Sina. Kiss dulu dong. Kiss dulu dong. Dadah. Dadah. Bye. Kalau ngeliat anak mah kita mah. Ya. Kalau udah ngeliat anak ya keluar gitu tuh rezeki apa? Iya we ada kalau buat anak main keluar rumah. Iya. Iya, Allah mau memperem lah. Iya betul lah. Pasti ketika kita dikasih tanggung jawab untuk punya anak, udah dikasih rezeki, nah rezeki mah nggak akan pernah tersesat katanya. Bener, setuju. Pasti akan nyampe buat kita. Setuju. Nah itulah kalau saya kasih masukan buat teman-teman, satu jadikan patokan keluarga kita untuk membuat kita tetap menjadi lebih baik. Karena kita tuh menikah karena kita pengen menikah dan kita minta sama Allah pengen menikah. Berarti kita harus menjaga apa yang sudah dikasihkan sama Allah ya. Dengan cara ya kita jangan membawa mereka, mendekatkan mereka ke arah-arah yang negatif gitu. Karena dengan lu nyimeng, ternaon nyimeng mah gitu. Ayo keluarga bro, maneh lahirna di download gitu ternaon gitu ya. Lahirnya di download. Karena keluarga nanti yang akan merasa malu gitu ya. Satu, waktu saya kemarin pesantren, waduh keluarga teh malu pasti itu, wah anak pemakai dan segala macam gitu. Satu, mereka yang akan datang walaupun mereka malu, keluarga tuh nu besuk, datang gitu, nu berkorban. Mereka gitu maksudnya. Jadi kalau sekarang ada yang masih make tuh punten-punten goblok gitu ya. Karena ada cerita kalau saya make itu nggak enak itu dari saya gitu. Punten-punten. Tapi kalau misalnya memang belum berat juga saya mengerti memang tidak gampang untuk berubah. Betul. Ya salah satunya kalau pengen berubah pikirin keluarga. Itu aja. Gitu. Setuju. Wow. Kalau kata anak zaman sekarang nih obrolan kita tuh daging semua. Daging ya? Daging. Ente recehnya? Ente receh. Bukan kaleng-kaleng katanya. Karena saya juga jadi tong seserian wae tapi eueuh makna cenah cek ustaz teh. Kalau bisa mah seserian tapi aya makna gitu. Iya. Cek saya teh seserian aya makna, seserian eueuh makna. Yang penting mah aya duit cek saya teh. Terus kata Ustaz gimana? Ada uang. Kata Ustaz lu mah katanya bisa aja katanya. Karena kalau Ustaz kan kalau ngomongin dari sisi Ustaz mah ceramah dia mah nggak bisa mikirin uang karena nggak boleh lu menjual ayat lu dengan murah. Tapi kan murah di mata Allah itu seberapa kita mah tidak pernah tahu. Benar. Pastinya tidak bisa dihargai dengan ratusan juta dan segala macam gitu. Jadi Ustaznya teh enaknya jadi lu katanya kalau saya jadi ceramah terus saya minta duit susah katanya. Terus yang ini pelajaran ya, saya bersyukurnya tuh ya hidup harus bersyukur, cari bagaimana cara kita bersyukurnya. Saya di dalam, kata ustadznya gini, ustadz kan ada yang masuk ke dalam gitu ya, masuk ke dalam kasus lain gitu ya. Akhirnya dia ikut di situ jadi guru, kurikulum pesantrennya dia yang ngajarin gitu. Ayo di luar dulu sebentar. Dia bilang gini, kalian mah enak katanya, mudah-mudahan ini menjadi kuat buat kalian. Saya keluar dari sini saya akan jadi mantan ustadz kata dia. Kalian keluar dari sini belajar agama siapa tahu kalian justru menjadi ustadz kata dia. Karena jadi mantan ustadz mah berat kata. Oh iya benar juga. Ya. Jadi nitip katanya setidaknya dalam satu lu cerita di panggung satu hal lu ceritakan, satu ayat lu ceritakan. Ada kebaikan yang lu ceritakan dan jangan lupa harus selalu apa-apa Tuhan, segalanya Tuhan, pokoknya mah Tuhan, ngesuai nama Tuhan gitu. Betul lah, setuju. Begitu brother. Wow, luar biasa. Biasa wae. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri di ruang cerita hari ini. Mungkin ini juga dirasakan juga sama AA kita semua masyarakat Indonesia sekarang lagi merasakan pandemi COVID-19. Pasti dong ada orang yang mungkin merasa jenuh karena udah 7 bulan iya kumahanya maksudnya mungkin ada job, ada yang di cancel atau yang dirubah atau apapun itu. Terus ada orang yang mungkin bosen dengan keadaan ini, terus ya masih memiliki privilege kerja di rumah dan yang sekarang ya di PHK dalam artian pemutusan kerja. Adakah support dari seorang Ahmad Dhani
buat teman semua nih pendengar ataupun fansnya AA di media sosialnya AA buat tetap semangat ataupun ya dukungan dari AA. Dan terakhir satu lagi, boleh dong kasih support buat dokter pedis yang sampai saat ini mungkin tahu yang udah banyak sekali berpulang ke rahmatullah ataupun sudah kembali lagi demi kesembuhan orang lain ya. Dukungan dari seorang Megdani, mangga. Buat teman-teman yang ngelihat atau mendengar podcastnya AA Fajar nih ya, ini harus didengerin terus karena banyak ilmunya sepertinya kalau di sini ya. Nggak tahu, saya juga kepancing untuk kasih ilmu. Saya biasanya nggak kepancing kalau ngasih ilmu. Tapi yang jelas ketika kita sekarang nih lagi dikasih istilahnya, dikasih nikmat cobaan sama Allah gitu. Nikmatin saja menurut saya Maya, nikmatin saja. Tapi dengan cara bukan terlena menikmatinya. Terlena dengan kita akhirnya berleha-leha gitu ya. Berleha-leha walaupun di lockdown. Kita tetap harus semangat nih buat teman-teman, apalagi yang teman-teman di PHK. Pasti setidaknya teman-teman sudah punya jalan bagaimana caranya bekerja gitu ya. Bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan, karena pekerjaan yang selama ini kalian sudah dapatkan itu kan ilmu gitu ya, ilmu gitu. Dan jadikan kekuatan ini, mudah-mudahan ini bisa jadi kekuatan. Allah memberikan kita nikmat selama belasan tahun. Tapi sekarang kita dicabut cuma baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Terus kita sudah marah-marah. Pikirkan lagi, banyak nanti orang kemana wae gitu. Kita sudah dikasih kenikmatan luar biasa. Nah, 7 bulan ini pakai buat dekatin diri kita kepada Allah, pakai buat mencari ilmu lagi. Siapa tahu di PHK ini emang jalannya buat kalian mempunyai perusahaan ya. Siapa tahu di PHK ini jalan kalian buat kalian mendapatkan gaji yang lebih besar. Amin. Karena dengan di PHK ini berarti kalian punya waktu untuk mencari ilmu lebih banyak, mencari jalan lagi lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang dimana pekerjaannya nggak usah keluar lagi kita kan. Ternyata kita bisa bekerja dengan cara mungkin online shop dan segala macam lah. Banyak caranya gitu yang saya yakin teman-teman lebih jago karena dengan kata PHK ini berarti teman-teman sudah bekerja lama, sudah mempunyai ilmu lebih banyak dari orang-orang yang baru belajar keluar dari kampus, baru belajar S2 gitu, tapi belum pernah bekerja. Kalian lebih jago. Dan insya Allah kalau kita bisa menerimanya ini, Allah pun maha uninga, Allah pun maha lihat. Kita akan diangkat derajatnya seperti main game gitu ya Jar. Betul. Kita itu seperti main game. Ini level baru yang kesusahannya itu harus kita hadapi. Kalau kita bisa menang di level ini, kita naik level. Kita sama-sama naik level ya. Jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan saya terima kasih buat dokter-dokter, buat para tenaga medis gitu ya yang benar-benar pure demi kemanusiaan, membantu tanpa ada batasan dan segala, sehingga menyebabkan ada beberapa yang meninggal dunia juga gitu. Tetap semangat, insya Allah balasannya akan lebih besar. Amin. Di dunia dan juga pastinya di akhirat. Di akhirat diangkat dari misalnya memang kita harus ke neraka dulu, nerakanya mungkin sehari langsung diangkat sama Allah gitu ya, atau memang langsung masuk surga insya Allah, tapi itu semua ketentuan dari Allah. Kita mah hanya berusaha saja. Jadi terima kasih buat tenaga medis, buat dokter. I love you baby. Wow, seru banget buat hari ini. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak ngomong, terlalu banyak nasihatin Ninjar. Gak apa-apa, karena kan di sini ruang cerita, bagaimana narasumber bercerita, memberikan inspirasinya buat teman-teman pendengar ruang cerita. Iya. Jadi teman-teman sekali lagi buat teman-teman mungkin yang pengen tahu lebih dalam atau pengen ngobrol tentang ataupun baik itu misalkan mau ngundang AA secara profesional di stand up comedy ataupun mau lihat performanya atau mau follow Instagramnya Megdani, boleh di Instagramnya di @mcd4nny, itu bacanya Megdani, tapi di Facebook begitu ya Megdani. Nah ini. Nah itu tuh, ada foto sama Sina, itu anak pertama saya. Nah di follow. Nah itu saya juga lagi kan anak saya tuh pengen jadi YouTuber. Ini. Dan saya kan nggak bisa syuting sendiri gitu, saya emang nggak bisa ya. Tapi saya pengen ya udahlah, yuk cobain aja yuk kata saya tuh. Ya udah cobain upload aja biar ngebiasain buat dianya. Buat dia juga ya. Iya, buat ngebiasain dia. Ada program juga nggak sekarang yang lagi ini? Sama kalau program belum ya, sekarang tuh lagi
lagi join sama Komtung TV. Jadi insya Allah jadi manajemennya mereka, masuk manajemen mereka. Nanti ada program buat di YouTube juga, dan lagi nunggu film, lagi sudah reading sama filmnya Panji. Jadi film Panji ada film nanti. Nggak, kalau Particular mungkin saya tidak akan masuk ya. Karena 4 hari di bioskop terus diangkat gitu. Ya si Particular mah udah lumayan. Aduh. Pokoknya nanti mudah-mudahan di 2020 akhir atau 2021 filmnya Amek Dhani bersama Panji segera keluar. Amin. Doakan saja kita semuanya bisa menjalani berkah dari Allah ini dengan cara masing-masing. Yang jelas tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, dan tetap jaga sholat. Siap. Wow, sekali lagi terima kasih hatur nuhun pisan untuk waktunya. Semoga AA sekeluarga selalu dilindungi Allah SWT, selalu sehat. Sekarang kan yang terutama nih sehat dulu, ketika kita sehat, semuanya akan berjalan dengan sesuai dengan rencana. Amin. Terus juga amin. Fajar juga selamat untuk terus berkarya. Amin. Aduh. Pokoknya mah ulah kapoknya aya. Pokoknya mah ulah kapok ataupun apapun nanti bisa dikolaborasikan, kita kolaborasikan. Ya, pokoknya kabarin aja kalau misalnya ada ini, kabarin aja. Siap. Ya. Sebelum diakhiri nih, kita biasanya ada foto virtual dulu buat di Instagram story. Oke, kita foto dulu. Siap. Yuk. 1, 2. Ya, sekali lagi hatur nuhun pisan untuk Amek Dhani dan untuk waktunya ngobrol di hari ini di Ruang Cerita Fajar. Semoga AA sehat selalu, semoga selalu rezeki selalu dalam lindungan AA semua, dan kesehatan juga. Yang pasti tetap jaga kesehatan, dan yang pasti buat teman-teman pendengar Ruang Cerita dimanapun kalian berada, buat yang belum dengerin cerita-cerita di narasumber lainnya, bisa kalian subscribe di YouTube-nya Fajar Surya Budiman, dan didengarkan juga di Spotify di Ruang Cerita Fajar. Dan sekali lagi tetap semangat dan tetap berikan yang terbaik buat Indonesia. Sampai jumpa Dhani, hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami-sami, dadah. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.